Ada kalanya kehidupan membawa kita berada dalam berbagai situasi seiring perjalanan usia kita. Kadangkala kita mengalami disorientasi. Kita mengalami demotivasi. Kita merasa tertinggal. Kita merasa terlambat dan merasa kehilangan kesempatan. Kita merasa terhambat oleh usia. Namun, benarkah ungkapan ini bahwa life begins at 40? Benarkah kehidupan dapat dimulai ketika memasuki usia 40? Dan apakah arti sesungguhnya memulai hidup di usia 40? Mengapa memulai hidup di usia 40 bukanlah suatu keterlambatan? Dan perubahan apa saja yang kemudian terjadi ketika kita memasuki usia 40? Dan bagaimana menghadapi dinamika hidup di usia 40-an, serta bagaimana kita bisa meraih sukses di usia 40? DotiMind berkolaborasi dengan Vitalungse, Great D, Vajra Cipta Nirvana, We Are Sisters, dan Sisters ID mempersembahkan sharing session Life Begins at 40 bersama Ferliana Suminto, Director of Content and Compliance PT Linknet Tbk, dan dipandu oleh Christine Monteiro, CEO and Transformative Coach DotiMind. Life Begins at 40, hari Sabtu 12 Februari, jam 5 hingga 6.30 sore waktu Indonesia Barat, diselenggarakan melalui free Zoom meeting. Untuk informasi dan pendaftaran, follow Instagram @doti.mind dan kunjungi website dotimind.com. Life Begins at 40, presented by DotiMind, Transformative Thinking. The 40 itu adalah the ideal stage of life, karena kita semua itu sudah mencapai proses kedewasaan. Saya tidak bilang sudah titik puncaknya ya. Human being itu always evolving dan terus belajar dan belajar. Tapi ada masa di mana kita itu maturing. Kemudian the difference of emotional and physical when we are 40, mungkin secara emosional kita bisa lebih stabil, kita punya purpose of life juga lebih tajam, kita bisa lebih fokus. It's about a lot of different stages pada saat kita itu sudah di umur 40. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa thrive di saat umur kita 40. Hal-hal yang tidak nyaman kita alami. Tentu semua itu ada penyebabnya. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam tentang diri sendiri atau ingin mencapai goal tapi tidak tahu bagaimana caranya, untuk memulainya atau dalam perjalanannya bagaimana untuk terus tetap bisa konsisten, reach out ke DotiMind, ya, di mana DotiMind menyediakan layanan coaching yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman di website DotiMind yang kebetulan hari ini kita launch our website. Umurnya masih sangat-sangat muda sekali. We are actually one of the startup. Visit di www.dotimind.com, nanti akan bisa kalian temukan artikel-artikel dan program-program yang dapat membantu teman-teman untuk terus maju dan menemukan purpose of life.
Sebelum kita mulai, saya akan membacakan hal yang biasa kita lakukan di webinar, the do and don'ts. Partisipan diharapkan mengaktifkan kamera kalau memungkinkan. Di kolom chat itu sudah kita sediakan virtual background, kalau misalnya mau dipakai silakan. Selama webinar, partisipan dimohon untuk mute mikrofonnya supaya tidak ada back sound yang terdengar. Webinar ini berlangsung selama 90 menit. Pertanyaan-pertanyaan yang ada boleh disampaikan di kolom chat. Jangan lupa ikutin webinar ini sampai akhir acara karena kita ada giveaway. Saya ingin menginformasikan kepada teman-teman yang ingin bertanya, itu nanti ada 3 peserta yang akan kita pilih. Yang paling keren pertanyaannya akan mendapat hadiah dari sponsor kita, dari Vitalongse dan Grade D. Hari ini kita disponsori oleh Fajra Cipta Nirvana, komunitas We Are Sisters, Vitalongse, dan Grade D. Oke, tidak berlama-lama lagi, teman-teman, hari ini sudah hadir narasumber kita yang luar biasa dalam perjalanan karirnya dan ekspertisnya juga di dunia finance. Saya tadinya mikirnya tuh cuman somebody yang berumur 40. Terus saya pikir-pikir lagi stage of life 40 saya tuh belum se-expert yang udah 50. Jadi saya bersyukur banget ketemu sama Ibu Verly yang bersedia hadir dan sharing experience-nya. Beliau tentunya warga negara Indonesia, berumur 51 tahun saat ini, very expert. Memiliki gelar Bachelor of Business Administration dari Eastern Michigan University dan MBA dari Oregon State University, berpengalaman di KPMG Sujendro Susanto sebagai manajemen, juga pernah menjabat sebagai TBK dan pernah menjabat sebagai Vice President Treasury dan External Reporting di PT Hari Putra Prima TBK, Direktur dan Chief Financial Officer di PT Indonesia Media Televisi, dan sekarang masih menjabat sebagai Direktur di PT First Media Television. Luar biasa sekali. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung menyapa narasumber pada hari ini, Ibu Verliana. Terima kasih, Ibu. Selamat sore. Apa kabar, Ibu? Baik-baik. Gimana, Christine, kabarnya? Baik, Ibu. Terima kasih banyak sore hari ini udah meluangkan waktunya yang sibuk banget pasti. Happy banget dengan opportunity ini, bisa sharing-sharing dan ngobrol dengan teman-teman di sini. Ya, santai aja ya Bu ya. Saya yakin teman-teman juga sore hari udah nyiapin kopi, teh, beserta dengan cemilan-cemilannya. Mendengarkan cerita, saya rasa kita perlu sekali untuk meyakinkan para teman-teman yang ada di sini bahwa umur 40 itu bukan menjadi satu ganjalan untuk terus berkarir dan untuk terus memulai sesuatu yang baru. Istilahnya menggapai mimpi apa yang ingin dilakukan. Nah, Ibu kan sekarang udah 51, berarti sudah melewati the stages of the 40. Yes. Nah, Ibu saya mau tanya, bagaimana perasaan Ibu 10 tahun yang lalu ketika memasuki umur 40? Saya masih ingat ya waktu ayah saya memasuki umurnya 40. I still remember vividly, saya menangis at that time. Oh really? Ya, kenapa saya menangis? Karena saya berpikir, wah, ayah saya sudah tua sekarang. Sebentar lagi he's going to die soon gitu kan. 40 kayaknya udah tua banget gitu. Lalu when the time saya masuk umur 40, I feel totally different. Saya celebrate my 40th birthday with my close friends. Terus saya bilang, actually sekarang saya ini justru sedang, kalau flower itu lagi blooming-bloomingnya. Sure. Seperti yang tadi Christine bilang, by the way, congratulations ya untuk launching dari thank you. Websitenya. Jadi seperti yang tadi Christine bilang bahwa 40 is we are mature enough in term of financially. Ya, I mean like waktu kita umur 20, 30 kita merintis karir. When we reach 40, we are quite stabilized lah.
ya dibanding sebelum-sebelumnya. And then secara emosional juga baik gitu ya, maksudnya udah nggak terlalu ups and down, terlalu moody dan sebagainya. Jadi sebenarnya waktu saya memasuki ulang tahun yang ke-40 itu, I was very very happy. Dan saya merasa, oh di depan itu dunia begitu luas dan begitu banyak yang saya bisa explore. Put it that way, ya. Boleh saya lanjut ya? Jadi silakan. Ini kan, I'm a mother of one son. Yes. Jadi saya punya baby itu waktu I was 28 years. Berarti waktu saya 40 itu anak saya umur 13. So SD-nya sudah lewat. Jadi masa-masa susahnya saya itu udah boleh dibilang udah lumayan lewat lah. Ya. Kan dari 0 sampai 6 itu yang paling sulit. Setelah 6 sampai 12 ya we just put our kids on the rail gitu ya. Udah 12 ke atas kayaknya kalau melenceng-melenceng pun ya nggak bakal keluar dari rel jauh-jauh lah. Yes. Pokoknya udah di rel itu gitu. Yes, I totally can relate with you. Ya kan? Jadi memang umur 40 menurut saya I feel much better than when I was 30 gitu ya. Jadi 40 itu is a maturing and blooming time for me. Yes. Saya totally bisa relate sama Ibu ya. Waktu saya umur 30 itu kayak it's like life is going upside down karena saya punya 3 anak, semuanya masih SD. Apalagi itu 3 ya, saya aja 1 udah merasa wah heboh gitu kan. Iya, jadi kayak life is so chaotic gitu loh, chaotic in different way gitu loh. And then sekarang umur 40 semuanya sudah remaja gitu ya. Semua sudah remaja, kayak life is settling down a little bit gitu. Kayak more structure udah gitu karena mereka udah lebih dewasa, mereka bisa ngapa-ngapain sendiri gitu loh. Kayak attention-nya itu tidak constant waktu mereka SD gitu ya. Jadi semuanya tuh kayak udah lebih, kita punya ruang waktu sendirilah untuk diri sendiri gitu loh. Pengen ngapain itu udah nggak kayak harus kepikiran ntar mereka siapa yang ngurusin dan lain sebagainya. Benar. Saya mau tanya, sebelum Ibu masuk ke 40 pada saat mungkin towards the end of the 30s itu sebenarnya Ibu punya rencana nggak sih, kepikiran nggak sih di usia 40 tuh saya pengen ngapain gitu loh. Merencanakan nggak? Sebenarnya yang saya ingat adalah waktu saya sebelum 40 itu saya bekerja di bidang pendidikan, education. So I was a finance for Pelita Harapan kan. Di dalam dunia industri pendidikan demanding tapi not that demanding gitu ya. Jadi memang itu good timing di mana anak saya masih kecil. Saya punya waktu spend time more with him gitu. Terus jadi karir saya ya boleh dibilang terlalu comfort gitu ya. Nah yang saya pikir at that time adalah wah saya berkarir tinggal 15 tahun lagi kalau kita pensiun gitu kan. Jadi I want to try another industry yang lebih challenging, yang lebih moving faster gitu ya, dan di pendidikan karena sistemnya kan yearly, jadi everything is kind of lebih berstruktur lah, gitu. lebih mudah out really well. Ya, jadi sebenarnya itu rencana saya at that time. Begitu anak saya SMP, SMA, saya mau coba try industri yang lain yang dimana saya bisa kerja mungkin lebih long hours begitu. Itu sebenarnya cita-cita saya waktu umur pas saat 40. And then I moved to another industry when I was 42 actually. Okay. So at that time I told my boss I want to quit, and then he asked why you want to quit. Saya bilang saya mau coba industri lain. Terus pas kebenaran bos saya punya bisnis di industri yang banyak gitu kan. Jadi dia bilang okay, if you want to do that you can choose whatever industry you want. I give you 7 names of CEO, you just go talk with them, discuss with them. Yang mana yang you suka, go ahead, pindah gitu. Nah, at the time saya pindahlah ke retail company.
Oke. yang memang lebih much demanding dan fast forward ya. Maksudnya semuanya cepet-cepet gitu. Prosesnya seperti cepet-cepet. Iya. Bu, kalau misalnya dilihat kan sebenarnya Ibu tuh very consistent di bidang finance gitu ya. Is that something yang Ibu udah kayak apa ya, cita-citakan dari dulu sih, kayak memang pengen di dunia finance dan pengen jadi orang finance gitu loh. Kita kan dari kecil kan punya cita-cita nih gitu. Apakah sampai di usia ini tuh Ibu merasa bahwa that's been my dream gitu loh, and I've been consistently working in my dream aja gitu loh, pekerjaan impian lah istilahnya. Sebenarnya I'm always good with numbers, tapi bukan sesuatu yang seperti fisik yang terlalu, karena nggak kebayang gitu sama saya. Jadi when I was high school, saya masuknya biology and chemistry. Karena cita-cita saya adalah something to do with food technology. Oh wow. Itu dream saya sebenarnya. Tapi waktu saya mau masuk kuliah, yang saya mau adalah pergi ke Australia untuk ambil food technology. Tapi ayah saya tidak mengizinkan saya pergi ke Australia. Dia prefer saya pergilah ke Amerika. And then at that time, karena dia punya teman dan anaknya akan pergi, jadi kita sama-sama pergi begitu ya. Terus di university yang saya masuki itu, they are very good with accounting. Jadi ya udah, saya ambillah accounting itu, dan ternyata saya menyukai ya dunia accounting dengan numbers-nya begitu. Jadi cocok lah dengan bukan talent ya, dengan passion saya begitu ya, numbers. Tapi tetap saya ini orang yang sangat suka makan, culinary. Saya very adventurous, dan saya berharap in my 50, 60 gitu I will do something with food gitu. And just another side story ya. Saya selama COVID ini kan semua kerja di rumah ya. Kerja di rumah, lalu I have spare time lah gitu. Jadi saya lagi pikir-pikir saya mau ngapain gitu kan. And then one day for my birthday, I love cheese basically. So jadi saya mau beli cheese platter ceritanya untuk my birthday, celebrate with my sisters gitu. And then I couldn't find it gitu. Nggak ada di Jakarta yang at that time saya nggak bisa ketemuin. So akhirnya saya bikin bisnis itu. Oh gitu. So I made interesting. my cheese platter and then I sell it gitu, and then design. Jadi saya tahu tuh yang namanya startup, Christine. Kita kerja dari beli sampai panggil Gojek, sampai make sure Gojeknya barangnya tiba di tempat sampai. Iya. Itu just my hobby aja sih. I just want to try something. Kan selama ini saya selalu kerja, belum pernah menciptakan sesuatu bisnis yang saya try dari depan sampai belakang. Jadi saya try. So it's basically starting something in the next level ya. Jadi nggak hanya 40 aja, even 50 aja, it's never too late to start something. Ya kan? Apalagi 40s. Jadi Bu, sebenarnya another ide ini come out juga why I want to mention umur 40-an, karena one day saya tuh orang yang gampang tidur banget. Kayak like life is very easy in the sense of I don't have to worry so much in my 30s gitu loh. Karena apa sih yang ditakutin gitu loh, anak-anak masih SD, basically they are very structured and disciplined, nggak terlalu banyak pekerjaan juga ya stabil lah gitu loh. And then in my 40s lately itu kayak oh my gosh, tidur tuh susah banget, insomnia tuh kayak haunting me every single night, and then I had to go to therapy gitu loh, karena nggak bisa kehandle lagi, insomnia parah banget gitu kan. And then saya itu disuruh kayak menggambarkan bagaimana perasaan dan apa sih sebenarnya yang membuat tidak bisa tidur. And then suddenly I can picture a big stone on top of my head, and it's all filled with fears. Fears-nya itu kayak in every aspect of my life itu suddenly I have fears. Kayak apa ya? Mungkin memang ada trauma juga karena saya merasa bahwa oh my gosh, bad things could happen anytime and it's out of my control. Jadi with the death of my husband itu juga kayak satu trauma
yang membuat saya realize bahwa anything can happen and you know nggak bisa dikontrol begitu aja. So saya share sama teman, terus begitu dia bilang gini, well, welcome to the 40s. Dia bilang, asal lu tahu ya, katanya. In your 40s, you're gonna experience a lot of things that you never experienced before, gitu. Jadi akhirnya saya curious, and then saya talk to friends yang udah umur 50-an, di awal 50-an, terus saya tanya, pernah nggak sih kalian tuh ngerasain ini gitu loh, in your 40s gitu loh, dan mereka tuh orang-orang yang cukup stabil gitu loh. And now in their 50s gitu ya. Mereka mulai cerita gitu. Makanya saya tuh kayak yang, oh iya ya, ternyata I'm not alone gitu loh. Mungkin di luaran sana banyak sekali orang-orang yang udah 40-an experience different thing, but they cannot acknowledge, nggak bisa pinpoint sebenarnya perasaan ini tuh wajar nggak sih? Nah, saya mau tanya sama Ibu, secara emotionally and psychologically gitu ya, apa sih yang berbeda when you are going through your 40s dengan maybe now you are 50? Apa yang sebelumnya ada sekarang udah gone gitu loh. Apa yang tadinya mungkin nggak ada sekarang then you experience? Sebenarnya waktu saya umur 4, saya juga light sleeper, maksudnya very easy to sleep gitu ya. Waktu saya 40-an, saya nggak punya problem tuh dengan tidur. And then just during this COVID lah. But I think it's because pre-meno, ya kan? Yeah. Jadi suddenly I can just go sleep, and then suddenly jam 2 malam bangun, kayak ada sesuatu di kepala, terus kayak worry something gitu. Yeah. Tapi saya selalu berpikir, saya lagi worry apa ya? Terus Anda cari satu-satu, nothing to worry, okay, let's go to sleep, gitu kan? Tapi di umur 40 itu, kalau saya bisa flashback ke umur 40 itu so easy for me gitu. Saya nggak pernah punya perasaan worry. Malah sebenarnya hidup itu sangat indah karena banyak hal yang saya accomplish di umur saya 40. Memang di umur 40 itu kan di mana mungkin sebagian juga begitu, orang tua kita getting older, dan jadi role-nya terbalik ya. Yes. Kita seperti jadi orang tuanya dan orang tua kita seperti anak, di mana dulu mereka yang take care of kita, sekarang kita yang take care of them. Mungkin itu yang di umur 40-an yang saya a bit struggle gitu with my parents. Karena kebenaran saya tinggal bareng dengan mereka tinggal bareng dengan saya. Jadi saya mengalami proses di mana suddenly my mom juga pass away karena heart attack, terus then my dad was also very sick gitu. Jadi worry-nya lebih ke arah taking care of my parents. Tapi untungnya saya selalu bersyukur, saya selalu bilang ke suami saya, untungnya my dad pass away not during this COVID gitu. Jadi sebelum COVID dia sudah meninggal karena saya merasa kasihan sekali kalau during this COVID dia masih hidup. Dan untung juga itu tidak terjadi waktu umur 30-an di mana saya financially juga nggak stable gitu kan. Tapi waktu terjadi ini di umur 40-an it's just like ya itu udah anugerah dari Tuhan lah, itu terjadinya seperti itu. Nah, untuk personally sebenarnya umur 40 itu saya tidak merasa ada hal yang umur 30 di mana 40 itu tidak kejadian dengan yang 30. Hanya satu saat aja adalah waktu di dunia bisnis, di dunia kerja gitu ya. Suddenly yang muda-muda nih cepat sekali naiknya gitu kan. Kok saya umur 40, yang ini yang umur 20, 30 tuh karirnya naiknya cepat gitu kan. Jadi saya flashback kan, mesti koreksi diri sendiri. Kenapa sih, apa plus point saya dibandingkan dengan mereka begitu. Jadi itu yang selalu harus di remind myself gitu. Oke, saya umur segini compare ke mereka, I have to have more wisdom. Kalau saya boleh cerita di umur sekarang, saya find out satu konsep bahwa hidup itu at the end hanya 6 faktor. Kelahiran, waktu kita lahir, we cannot choose it, ya kan? Kita lahir ke siapa, ini lahirnya kapan atau apa, kita nggak bisa.
kematian juga kita tidak bisa memilih. Tapi ada 4 hal ini yang kita bisa kerjakan. Yang maksudnya kita punya andil untuk kehidupan 4 faktor ini. Yaitu growing. Kita manusia semua harus growing. Mau umur 0, mau umur 70, mau umur 80, tetap harus growing. Growing emotionally, physically, mentally, lalu penggunaan thinking gitu ya. Walaupun orang pada bilang nanti kalau makin tua makin pikun, makin ini gitu. Tapi it's growing, actually growing up atau growing down kan it's still ada movement gitu ya, nggak stagnan gitu. Lalu ada, of course ada, saya selalu bilang karena saya orang finance, ada pajak yang harus kita bayar. Itu ya kita nggak bisa lari lah. Tapi ada 2 hal terakhir. So American itu. Ya, kan di Indonesia juga still we cannot run from pajak lah. To be a good citizen kan. Nah, ada 2 hal terakhir yang menurut saya kita harus fokus. Di umur saya sekarang saya realize gitu. Choices and change. Yes. Kita harus selalu berubah. Nggak bisa hari ini, ya terus aja hari ini. Boring sekali kalau begitu. Hidup, orang kan bilang, ya hidup mau ngapain lagi? Enggak, hidup banyak sekali yang bisa dikerjakan gitu loh. Banyak sekali changes yang bikin kita lebih baik setiap hari. Kalau badan, pas sekarang saya lagi overweight, jadi saya mau change. Ya saya diet lah, olahraga lah, begitu kan. Nah, yang terakhir juga choices. Banyak orang bilang, oh hidup itu nasib. Saya nggak percaya nasib loh. Saya selalu, kalau saya sekarang udah 51, saya selalu bilang, we are today is about our choices. Choices dari umur 0 sampai umur 51 ini. Impact-nya adalah sekarang. Jadi apa yang kita lakukan mungkin 10-20 tahun lalu, impact-nya hari ini. Dan apa yang kita kerjakan hari ini, impact-nya ya akan tahun ke depan gitu. Jadi segala sesuatu itu adalah our own choice. You mau maju atau enggak, you mau berubah atau enggak, itu our own choice. Yes, I agree. Apalagi sekarang ini semuanya tuh cepat banget ya Bu ya. Seperti contohnya aja 2 tahun terakhir ini dengan adanya COVID ya, kita itu semua dipaksakan untuk berubah in so many aspect of life. Kalau misalnya kita resisten tidak mau berubah dengan cara pola berpikir kita, dengan way of living, our lifestyle, mungkin kita akan begitu-begitu aja dan kita akan kalah cepat dengan anak-anak yang sekarang maju banget gitu, yang cepat banget mereka belajarnya. Apalagi saya punya 3 anak remaja itu kayak, man, I cannot keep up with them anymore. Dan mereka yang ngajarin saya sekarang. Bukan saya mereka topik pembicaranya aja kadang-kadang kita what gitu kan. I know. Kayak pernah satu hari gitu ya, kita lagi nonton gitu, terus udah gitu sekarang ini kan sangat populer sekali dengan binary sexual, terus udah gitu pronouns dan lain sebagainya gitu kan. Terus saya bilang, why people are making this so complicated? And then anak saya bilang, you can get cancelled by saying that. I'm like, cancel what? They're talking about culture cancel. Dan I was like, oh my gosh, like really my 13 years old actually educating me about culture cancel gitu. So kayak kita tuh harus beda sekali. Yes, and we have to catch up dengan apa yang terjadi around us gitu loh. What to do, what not to do gitu. Jadi kayak learning itu is always harus jadi mindset kita ya. Kita nggak bisa kayak berhenti sampai di situ aja. Dan itu nggak bisa cuma teori gitu loh. Exactly. Harus practical dan benar-benar get into their life ya untuk anak-anak ini kan. Yes. Jadi kalau kita ngomong yang satu mengawang-awang, mereka bilang, oh sorry itu old school, old fashion.
sekarang nggak begini lagi gitu kan. Yeah, exactly. I think Ibu kan dari 30-an, dari 30, 40s itu udah become a leader gitu ya. Nah, kira-kira challenge-nya apa sih Bu? When you were 40 and now that you are 50 gitu ya, become a leader itu what are the challenge yang Ibu hadapi day in and out aja gitu sehari-hari? Karena sekarang di masa COVID ini, ya mungkin cara kerja kan juga berubah ya. Karena kita nggak bisa face to face lagi dan kita nggak bisa lihat mimik seseorang dengan sebenarnya gitu kan. Jadi itu juga challenge untuk manage your team. Tapi on the other side, bagusnya adalah everything become more efficient kan. Kita mau meeting, pindah ke meeting itu tinggal ya less than 1 minute selesai gitu kan. That's true. Ya. Nah sekarang jadi challenge-nya untuk manage my team nggak bisa seperti cara dulu lagi. Jadi memang ya udah sistemnya adalah ya your KPI. Jadi kadang-kadang saya nggak tahu dia benar-benar ada di Jakarta atau lagi di Bali atau di mana kan we don't know gitu. Tapi ya udah KPI-nya adalah begini, you meet the target or not, itu aja sih. More than that udah we cannot control. Yeah, I agree. I also face that gitu loh. Bahkan kadang-kadang when I'm hiring gitu ya anak baru yang masuk aja kayak I haven't seen that person. So it is very challenging, kayak tiap hari itu mesti putar otak gimana caranya supaya we can sustain and maintain the relationship. Terus itu apa namanya cara kerjanya supaya lebih efisien tapi juga menghasilkan. Yeah, so, it is so different. Time evolving so much. Sambil kita ngobrol, untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom chat, atau nanti setelah selesai ini kita akan silakan open mic untuk kalian bertanya langsung. Ingat bahwa 3 penanya yang terbaik, yang paling keren itu akan kita berikan hadiah dari sponsor kami pada sore hari ini. Talking about 40s ya Bu ya, apa namanya, Ibu kan waktu 40 anaknya udah mulai going through teenage year gitu ya. Saya dulu waktu mereka masih SD tuh kayak masih santai-santai, oh I still have years to go until mereka tuh college gitu loh. And suddenly now I'm starting to count my days, kayak oh my god, my eldest udah di college gitu, udah kuliah gitu, and then I have 2 girls yang moving towards that part gitu. 3 tahun lagi satu tuh udah mau gone gitu. It's kind of like, you know, I have this feeling of fears yang aduh nanti sendirian ngapain ya gitu loh. Nah, did you prepare for that? Like mikir nggak sih kalau misalnya anak gua pergi nanti untuk kuliah atau kerja, what am I gonna do? Apa sih yang saya mau rencanakan lakukan gitu pada saat saya udah sendiri nih, udah nggak ada lagi yang diurusin ya, kecuali sama suami aja, you know, going through all days together gitu. Like what are your thoughts? Waktu anak saya masih kecil, saya thank God itu adalah every day I drive him to school. Jadi waktu umur 13 sampai 17 itu anak-anak mulai berubah, mulai sering lari-lari dari parents kan. Maksudnya kalau dia udah nggak kesel, dia udah ngumpet atau kemana begitu. Nah karena mau nggak mau satu mobil, they cannot go anywhere. Jadi itulah perfect timing untuk bicara dengan anak. Jadi saya bersyukur juga kalau Jakarta itu kadang-kadang rada macet. Jadi kita have more time gitu loh untuk sharing, untuk conversation. Gitu. Nah waktu anak saya kuliah, memang my dream waktu umur 40 itu adalah I have to send my son study abroad. Bukan karena Indonesia nggak lebih baik, bukan. Tapi saya mau dia experience bahwa the world is so big, the world is there, and then you meet other cultures, other people from other cultures. So you are more rich gitu kan, in terms of your ability to
communicate with others, ngerti culture yang lain. Gitu. Dan waktu saya send him to university, I know. Karena itu juga yang saya alami waktu saya kuliah. They will never come home the same. Dan memang sewajarnya dan seharusnya begitu, ya kan? Kalau mereka tetap sama kan, wah, udah disekolahin, udah buang waktu 1 tahun kok tetap sama, aneh kan? Never thought of that, so thank you for the thoughts. Ya, memang harus berubah, tapi berubahnya harus lebih baik, bukan jadi lebih buruk gitu. Tapi tetap harus berubah. Dia sudah pergi, anak saya udah 6 tahun ya, berarti sekarang. Dan memang berubah. They're more independent, more mature. Terus the way they think, ya berubah lah. Memang getting more mature gitu ya. Nah, saya tuh mau ngapain? Empty nester nih, ya kan? Tinggal saya dan suami gitu. Dan suami saya sibuk sendiri kan dengan pekerjaannya. Tapi saya tuh senang bergaul dengan beberapa komunitas. Akhirnya di umur 40-an itu masuklah saya ke satu komunitas lari. Jadi saya jadi pelari lah sekarang gitu kan. Memang saya selalu suka berolahraga, tapi waktu saya umur 45, remember kan kita sama-sama di UPH, itu UPH punya track yang bagus banget. Yes. Saya selalu berpikir, loh saya setiap hari lewatin track ini kok sayang banget ya kalau saya nggak gunakan. Jadi mulailah saya berlari sore-sore setelah pulang kantor gitu, jam 4, jam 5. Pertama 2 putaran, 3 putaran, lama-lama bisa banyak gitu. Dari mulai itulah saya berangkat menjadi, ternyata I love running. Benar-benar, I love running. So I keep telling my friend, kita lari ya sampai kita mau mati. Mau meninggal kita tetap lari, itu our wish, my wish gitu ya. Mau larinya pelan atau larinya cepat, pokoknya kita tetap harus berlari gitu. Karena berlari itu membuat hormon endorfin, itu ada sainsnya. Hormon endorfinnya keluar, jadi make you so happy gitu. Seharian jadi happy deh kalau habis lari. Lalu saya banyak hal-hal, saya belajar bahasa yang baru, belajar bahasa Jepang. Dulu saya pernah belajar, terus saya refresh lagi begitu. Jadi banyak hal-hal yang saya lakukan untuk mengisi kekosongan. Dulu saya main organ, jadi sekarang saya buka partitur, download partitur, saya berusaha bermain piano. At least 1-2 lagu saya pelajari begitu kan. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan dengan waktu kosong, dan itu jadi sense of accomplishment gitu. Dan surprisingly, saya juga baru tahu lately, my son jadi so proud of me juga, karena dia selalu bilang, look at my mom, dia better loh, bisa lari lebih jauh dari kita, bisa ini, bisa itu. Masa kita cuma gini-gini doang, kalau dia refer ke temennya, ayo let's do something gitu kan. That's good. That's a good influence yang kadang-kadang kita nggak sadari ya. Padahal kita cuma mau melakukannya for the sake of ourselves sebenarnya. For fun aja gitu kan sebenarnya. That's good. Memang Bu, saya pernah baca gitu ya satu artikel ilmiah gitu. Mereka bilang bahwa sebenarnya ketika kita umur 60 itu brain kita tuh in the stage of very maturing, karena banyak hal ya, the experience that we went through, udah gitu kemudian sel-selnya juga terus berkembang, dan knowledge information yang kita dapat itu banyak, sehingga orang-orang yang aktif di usia tidak mudanya lagi itu sebenarnya it's a good thing for our health, terutama our brain gitu ya. Karena brain itu sesuatu yang sering dilupakan orang. Kalau misalnya kesehatan in general, orang kan mikir gitu loh, iya supaya nggak obesitas, supaya nggak ada heart problem, supaya nggak kena diabetes. Tapi kalau brain itu kan jarang sekali orang put more attention to it gitu loh. Jadi mungkin secara tidak sadar ketika kita udah nggak sesibuk dulu dan banyak yang diurusin, belajar hal-hal yang baru itu sesuatu yang it's a good investment for the longer term. You know what? Sekarang saya lagi hobi apa? Main Sudoku. Oh ya, that's probably fit you perfectly ya. Ya, karena I like numbers kan. Jadi kadang-kadang saya duduk itu bisa berjam-jam ngeliatin angka, suami saya bingung, ngapain sih?
Saya bilang ya lagi ngeliatin angka karena angkanya lagi susah banget nggak matching nih. So I was just sitting there 1-2 hours. Ini apa sih kok nggak masuk gitu? Ya, that's interesting. Sebenarnya di masa pandemik ini banyak sekali hal yang bisa kita pelajari karena kita have more time sebenarnya dengan tidak traveling ya, tidak traveling. Ya, karena sehari-hari kan di rumah aja nggak bisa jalan-jalan kemana-mana. Benar. It's an opportunity. Saya aja akhirnya downloading Duolingo terus untuk belajar different language gitu loh. Portugis, I'm like, let's do it. Yeah. At least kalau COVID sudah berlalu, kita kan bisa bilang, oh, this is hasil dari COVID lah. Yeah, that's true. Our betterment kan. Yeah, that's true. Oke, Bu. Sekarang pencapaian apa atau momen yang paling berharga yang bisa Ibu ingat di when you are in your 40s? Kalau buat saya, when I know my son can settle and be independent. Jadi waktu saya drop him, dia masih muda kan ya, masih umur 18, masih culun-culun begitu. Tapi saya selalu berpikir dia survive nggak gitu kan. But after 1 year, when I saw him again, oh, dia settle loh gitu. Terus the way he thinks, the way he communicate with his friends, oke gitu. Itu saya proud saya karena menurut saya invest 18 tahun, my time, my money, my energy, my thinking, everything. Itu ada hasilnya at that time. Ya, it's terus moving and evolving ya. Tapi at that time saya tahu, wah itu bear fruit gitu. Itulah ya kalau karir kan career is something, tapi kan sebenarnya I do not want to be identified dengan sesuatu itu dengan karir, karena menurut saya itu fana. When I invest into somebody's life, dan ini anak darah daging kita sendiri, itu means much more than that. Gitu. Yes, I agree. Ini pertanyaan colongan aja nih, Bu. Kebetulan anak saya kan sekarang kan udah actually in college just waiting to go. Dia kan kuliahnya di Jepang, dan karena Jepang ini masih tutup, dia kan belum bisa pergi gitu ya. I always thought that I'm a very cool mom, that it's going to be very easy to let go of my kids. Tapi when the time comes, I feel like no. Jadi kayak secretly deep down inside my heart, when I know he cannot go yet, it's like a relief. It's like, thank God, I still have an extension of time to be with him and have him ada di sini. Nah, waktu Ibu dropping him off for college, itu perasaannya gimana sih, Bu? Aduh, itu benar-benar ya. Maksud saya kan I drop him karena dia tinggal yang nggak deket dari airport gitu, so I have to drop him. Terus sudah selesai, saya pulang, saya driving myself kan ke airport. It's like 3 hours itu saya crying. Di depan dia saya nggak berani nangis. Nanti kan dia juga sedih ya. So I just said, be good. Terus tapi the moment I went inside the car, itu udah saya nangis all the way sampai di airport. Tapi ya saya menguatkan hati sendiri ya, selalu menguatkan hati sendiri bahwa at the end anak itu hanya titipan Tuhan. Jadi kita nggak bisa clinging terus ke anak, tapi tugas kita adalah invest in him to make him find his own calling gitu ya. Calling dari his own life gitu. Itu tugas orang tua. Very good. Tapi memang berat sih, memang berat. Kalau nggak tahu ya, kalau suami saya kan cool aja gitu kan. Tapi kalau atau mungkin karena kita mother atau karena memang itu kita yang lahirkan, jadi it has a different feeling ya. Well, thank you for the sharing. So I don't feel like I'm alone. Karena saya feel guilty banget. Nggak ada mother yang nggak berat ninggalin anak. Semua mothers the same. Even sekarang aja kalau dia pulang, dia kembali juga
di hati itu ada rasa yang plong ya, yang maksudnya yang hilang gitu kan. Ya. You cannot describe it, tapi you know the feeling gitu. Yes. Tetap sampai sekarang. Yeah, that's interesting. I'll experience that maybe in the next couple months. Okay. Yeah. I'll reach out to you. Ibu, my days is coming. Okay, we have questions here. Ada pertanyaan dari Teresia. Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan karir dan mendapat kesempatan pekerjaan yang lebih baik? Karena banyak perusahaan yang tidak mau menerima pekerja yang di atas usia 35 tahun. Oke. Di dalam perjalanan karir saya, satu hal yang saya selalu keep telling myself, kalau your boss ask you to do something additional to your job, to your scope, jangan pernah bilang no. Walaupun kadang-kadang you nggak tahu, you mau harus ngapain. Just say yes, and then you research your own gitu. Yeah. Nah, awalnya memang seperti saya kan awalnya berkarir di bidang finance. Nah, lately, I think this 4 years, saya di-assign ke satu hal yang lain. Yeah. Memang awal-awalnya saya pikir, aduh itu pekerjaannya sulit banget gitu. Karena saya tahu, karena saya orang finance, aduh itu pekerjaannya sulit banget. Tapi ya udah, saya oke gitu. Saya selalu kalau dimintain sesuatu, saya bilang oke. Dan kalau I have kesusahan, I will get back to him. Tapi selalu awalnya saya selalu bilang oke. And then I search, and then I tanya-tanya orang di sekitarnya, lalu cari, sekarang kan Google gampang sekali, you read apa gitu. Nah, jadi karir kita itu akan evolve dengan choices yang kita buat ya, yang tadi seperti saya bilang. Bahwa ya udah kalau dikasih responsibility, anggap itu sebagai suatu honor, kehormatan, bahwa mereka waktu minta sesuatu ke kita kan bukan berarti mereka tidak tahu ya, mereka percaya kita sesuatu gitu. Jadi kerjakan aja. Dan umur saya justru changing my career itu setelah umur 40-an di industri yang berbeda. Nah, kita harus bisa menjual diri kita, dalam arti kita harus enrich ourselves, enhance ourselves dengan banyak hal. Jadi when we do the talking, the interview, or when we write the CV, itu kan kelihatan. Dan banyak hal-hal yang kita bisa lakukan. Sama lah seperti waktu anak saya mau masuk kuliah juga kan, they have to write a CV. Mereka pernah, memang academically everybody has to be good, tapi on top of academically ada apa lagi sih di luar itu yang you are different from the others gitu. Itu yang harus kita selalu pikir, karena waktu kita cari staff of our own, kita juga selalu berpikirnya begitu kan. Oh, orang ini bagus karena dia punya ini tambahan ABC. Kemarin saya baca IG dari caption dari Edward Suhadi ya. Edward Suhadi yang main Cek Toko Sebelah itu. Dia bikin analogi tentang Rolex asli dan Rolex palsu. Dia bilang waktu di compare 95% exactly the same. Tapi kenapa yang satu harganya 100 juta, yang satu harganya 10 juta? Apa sih yang bikin different? Actually the difference is the 5% itu. Jadi 0 sampai 95 we can be everybody the same, tapi ada 5% yang make us different from the others. Itulah harga jual kita. Jadi selalu keep in mind tentang hal itu dalam kita bertindak dan mengambil pilihan-pilihan hidup kita. Yes, I agree with that. Umur itu tidak menjadi penghalang untuk kita menjadi lebih sukses ya. Apalagi each of us itu ada yang namanya talent and skill. Talent without skill juga it's nothing. We cannot just rely on our talent.
Jadi once we can bisa diasah dua-duanya, itu akan menjadi plus point for us. And opportunity are like banyak sekali, apalagi di hari kayak gini ya. Like you can be somebody in any platform, in any industry you want. You have something yang good inside you and you can explore. It's your career. Betul. It's your career, so you can be anybody. Just like me, I changed my career in my 40. It's not easy, but it's doable. So never give up. Another question: how to cope or handle the declining spirit that maybe some of us face in line with the increasing age when we reach our 40s? How to excite us with challenges when we feel low or down during this period? Kalau saya sedang down, I read somebody's biography, and then inspired me lagi gitu ya. Oh, oke gitu. Kita in general, or I think everybody, nggak mau kan jadi anybody. We want to be somebody, ya kan? Kita mau jadi seseorang yang, ya nggak mesti di dunia, bisa aja cuma di dalam lingkungan kita, di dalam komunitas kita. We want to be excellent gitu ya. Nggak mau compare to others, kita maunya lebih gitu kan. Nah, untuk capai lebih itu gimana gitu kan? Ya, kita harus be inspired by something gitu, or by somebody. Jadi cara saya adalah selalu saya baca sesuatu gitu, baca sesuatu yang oh iya ya, orang ini bisa gini ya gitu. Apa ya yang bedain dia dari saya? Kok dia bisa sampai begini, kok saya nggak bisa? Itu yang selalu bikin saya spiritnya tuh tinggi gitu. Yes. Mau lebih gitu. Ya lebihnya nggak mesti yang you loncat jam dari A ke Z gitu, enggak. Kadang-kadang cuma next week, for example ya, next week saya misalnya pelari nih, saya lari tugasnya dari coach saya 40. Ya kalau saya bisa 45, I feel great gitu kan, karena saya more than yang usual gitu. Jadi memang sedikit, tapi kan lama-lama jadi bukit. Exactly. Ya, jadi memang nggak usah terlalu pikir yang terlalu yang mengawang-awang lah gitu. Tapi tetap kita harus progresif, harus naik gitu. Sedikit-sedikit, setapak-setapak, tapi kelihatan hasilnya setelah 3 tahun lagi kita lihat, oh iya dulu kita tuh begitu loh, tapi sekarang kalau dilihat sekarang, oh beda banget gitu. Tapi waktu kita jalaninnya kita jangan stress out, oh mesti jadi segini, enggak. Kan segini itu selalu first step, harus ada first step. Ya kan? Yeah, I agree. Or sometimes mungkin kita bisa reflect back ya, apa yang sudah kita lakukan, kayak supaya kita ingat dengan apa yang sudah kita lakukan kemarin itu, jangan sampai semua terbuang begitu saja hanya karena we are down. Saya kalau udah mau give up tuh kayak yang oh my god, but I already spent so much, so much energy, so much time, so much emotion gitu ya. It's not worth it for just one time the down feeling and then I give up kayak gitu aja. Jadi itu mungkin sesuatu yang bisa kita reflect. Tapi kita juga harus be kind to ourselves ya. Memang kadang-kadang apa yang kita impikan nggak tercapai 100%, tercapainya 80%. It's okay, good job for me gitu loh. Jangan terlalu down, oh saya nggak bisa, saya atau apa enggak. Tapi oh okay, you're good, you get rich 80 better than 60 or 40 gitu. Jadi kadang-kadang we need to pat ourselves juga gitu kan. True. Be kind to ourselves. Because achievement is not easy. As a work hard every single day to achieve that juga kan. The consistency, the discipline untuk keep our spirit up all the time itu juga nggak gampang. Ini ada lagi pertanyaan. Apakah sensasi life begins at 40 itu sama untuk pria dan wanita? Atau untuk pria ada di angka lain? Sebagai mom, saya melihat anak-anak semakin dewasa dan harus saya siapkan masa depannya sejak sekarang.
Tapi buat daddy, his girls always his babies. Anakku 3 cewek, 13, 11, and 8. For men, I think men also start lives at their 40s ya. Kalau saya refer to my dad and my husband gitu, karena di umur 40 itu mereka secara karir udah mulai lebih settle down, secara emosi juga nggak galak dulu, segalak dulu. My husband is very galak. Jadi setelah 40 kayaknya dia lebih mild down gitu, atau mungkin karena udah lebih pengertian gitu, atau karena memang udah emosinya udah lebih menurun gitu. Tapi kalau memang girls always daddy's little baby, memang benar. Saya dengan papa saya umur 70 pun I'm still the little girl gitu kan. Setiap malam jam 8 belum pulang udah diteleponin gitu. Kemana kok jam 8 belum pulang gitu kan. Still same gitu. Itu nggak bisa dideny sih, memang ya begitulah adanya. Yeah. I think it's probably just a saying ya. Maksudnya a girl's always a daddy's girls, and it's just something yang ada di hati mereka aja gitu loh. Apa namanya, the relationship biological daughter itu kan very different. Tapi benar kata Ibu bahwa for men is actually also start at the 40. Sebenarnya lebih tepatnya itu awal-awalnya ini establishment-nya sebenarnya untuk buat pria sih ya, buat pria life begin at 40. Tapi karena culture shift dan the women get more independence gitu, so we are starting to like equally the equality of genders juga udah semakin meningkat gitu ya. Jadi itu juga jadinya akhirnya relevan untuk para wanita. Jadi wanita itu juga dengan karir-karir yang mereka dan lain sebagainya itu we are going through the stage of life bersamaan gitu loh. Let's say in the family gitu kan. Pada saat umur 20-an, 30-an mungkin fokusnya di anak-anak, di keluarga. Ketika 40 itu semuanya udah lebih settle dan anak-anak udah mulai remaja. So kita itu kayak sebagai wanita juga pada akhirnya mengikuti tren tersebut gitu loh. Makanya for women, it's a new beginning for us. Karena mungkin kita yang lebih sibuk ya ngurusin anak-anak gitu loh untuk peritilan-peritilannya, karena men mostly very focused on their career at the work gitu, while we are multitasking here and there gitu. Memang kita secara nature memang kita lebih multitasking dibanding laki-laki. Yes. Oke, buat kalian yang mau bertanya langsung, silakan mungkin bisa raise hand, and then bisa buka mic-nya dan langsung bertanya. Jangan lewatkan kesempatan yang keren banget untuk hari ini. Bisa ada Ibu Verly yang bisa berbagi cerita. Mungkin kalau misalnya ada yang bertanya silakan angkat tangan. Mungkin saya dibantu sama Devi atau Wahyu kalau misalnya nggak kelihatan. Soalnya kemarin itu ada yang angkat tangan terlewatkan sama saya. Kalau misalnya ada langsung angkat tangan aja. Oke, Bu. Speaking about now you are 50. Waktu towards the end of 40 itu sebenarnya merencanakan kembali nggak sih kayak 50 ini di in my 50s ini what should I achieve? Kepikiran lagi nggak sih another milestone in the 50s? Oke. Sebenarnya dream saya di usia 50 sekarang ini, somehow I want to stay itu gak di Jakarta gitu. Jadi karena terlalu hektik di sini, jadi saya sedang berpikir untuk cita-cita saya adalah keluar dari Jakarta. Tapi kemana itu I'm still dealing with it gitu ya. Karena saya kepingin sekali lebih involve ke komunitas yang lebih kecil, ke daerah-daerah yang lebih mungkin bukan di pedalaman sekali. I don't think I can go that far juga. Satu tempat yang saya bisa berkontribusi terhadap society-nya gitu ya, terhadap penduduknya. Itu sebenarnya cita-cita saya. Tapi mungkin saya bisa capai itu setelah
pensiun kan setelah 55 gitu. Tapi dari sekarang saya udah mulai berpikir, mulai planning, developing rencana saya itu. Let's see where God lead me to gitu. Tapi itu yang saya kepingin, karena saya merasa I don't think anak saya juga akan pulang sih gitu ya. Itu jadi ya mau di Jakarta nggak di Jakarta juga I will be far from him gitu. Jadi mendingan saya do something yang relevan to the society. Yes. So no matter how old are you, life have to be keep progressing. Jadi teman-teman jangan khawatir masalah umur. Sebenarnya kalau orang bilang age is just a number, sebenarnya it's not really just a number juga sih. Kayak setiap kali perubahan abad itu kayak kerasa banget the difference gitu loh. Waktu saya turn 40 aja tuh kayak kerasa banget gitu, meskipun banyak orang yang bilang oh it's just a number. Well, not really gitu loh, karena banyak yang berubah gitu loh. Yang saya paling jengkel dengan bertambahnya umur ini satu, mata. Itu saya jengkel banget gitu. Maksudnya ya memang bisa pakai kacamata, tapi it's so cumbersome kan. Yes. Tapi kalau nggak pakai kacamata kayak nggak kelihatan gitu. Kok suddenly saya nggak bisa baca gitu. Angka-angka yang 8 dan 6 kok bisa terbalik-balik. Kadang-kadang itu paling saya jengkel. Ya, saya setuju sekali itu. Dengan perubahan umur ini. Iya, karena saya baru cek mata juga kemarin, karena somehow my eyes itu kayak bothering, karena mungkin kita udah terlalu sering di laptop ya, depan laptop, dan tiba-tiba waktu saya cek karena sering pusing dan lain sebagainya gitu, dokternya bilang ini minusnya nambah nih. Masih untung minus, belum plus. Oh udah, saya dari 30-an tuh udah plus. Iya, jadi untungnya plusnya sih nggak nambah, jadi masih inilah. Ya, tapi benar. Jadi kalau misalnya mungkin secara fisik nggak kelihatan sih umur 40-an, tapi once you read udah begini, itu kayak ketahuan banget umurnya. Ya. Jadi terus mungkin satu hal yang saya mau advice ya. Saya tuh lahir 4 saudara perempuan semua. Tapi my dad itu selalu encourage kita nih, wanita-wanita. Pokoknya nggak boleh kalah dengan laki-laki. Pokoknya nggak boleh kalah dengan laki-laki. Kalau apapun opportunity, kadang-kadang mama saya bilang, udahlah perempuan udah nggak usah kemana-mana atau nggak usah ngapa-ngapain gitu. Tapi my dad nggak pernah begitu. Dia selalu bilang, you mau perempuan mau laki, the world is the same. Yes. Gitu. Ya. Jadi kita sebagai mostly di sini kan ibu-ibu ya, walaupun ada bapak, jangan make a difference laki atau perempuan. Yeah. Give the same opportunity laki dan perempuan. Dan opportunity itu sekarang memang waktu zaman saya baru mulai karir ya, umur 24, 25 itu kelihatan sekali laki-laki dan perempuan. Tapi sekarang as we udah 20, opportunity karir itu laki dan perempuan sama. Di company saya juga mereka treat mau laki mau perempuan itu semua sama gitu. Jadi sebagai orang tua jangan bedakan laki dan perempuan, give the same opportunity. Yes. Karena mereka sama-sama anak-anak kita. Yes, I agree. Thank you. Oke, baik teman-teman. Saya merasa diperkaya and got a lot of wisdom from today's conversation. Terima kasih banyak loh Bu Verly untuk insight-insightnya. And for somebody who actually udah go through it duluan, bisa memberikan inspirasi dan juga kita tahu apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan dan apa yang harus dilakukan. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Sesi hari ini benar-benar informatif banget dan tentunya saya harap bermanfaat bagi kita semua.
Sebelum saya menutup acara ini, saya ingin mempersilakan Ibu mungkin bisa memberikan closing statement yang nantinya bisa menjadi pegangan dan diingat nih sama teman-teman di sini ketika mereka keluar dari virtual meeting ini, semoga bisa memberikan dampak yang luar biasa untuk hidup mereka. Silakan Bu. Enjoy your 40s, karena 40s nggak akan balik lagi. So enjoy every moment. Dan just keep in mind selalu, every time you have problem, every time you have to choose to make a choice gitu, bahwa life is about choices, making the right choice. Jadi apa yang kita invest, apa yang kita putuskan hari ini, dampaknya untuk masa depan. Jadi nanti waktu kita 50, seperti saya sekarang, we look back, kita nggak menyesal. Jadi jangan juga tidak mengambil keputusan. Jangan menggantungkan sesuatu juga. Jadi keep progressing, walaupun umur 40, umur 50, umur 60, kita tetap sebagai human being, kita harus progress. Apa bedanya kita dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain adalah karena kita diberi akal budi. Dan gunakanlah akal budi kita sebaik-baiknya dalam mengambil keputusan. Karena kita sebagai orang beragama, tentu saja ya kita harus refer back dan bergumul untuk setiap keputusan yang kita ambil untuk masa yang akan datang. Itu take out point-nya dari saya ya. Thank you so much teman-teman. Jadi jangan lupa untuk make decision, have progress in life, jangan jalan di tempat aja atau stay in your comfort zone. Karena keputusan kita hari ini akan berdampak untuk apa yang akan kita jalani di kemudian hari. Teman-teman jangan lupa untuk ikuti perjalanan webinar Dotimain yang sudah berjalan dari kemarin. Hari ini merupakan hari kedua dan merupakan puncak acara. Masih ada satu webinar lagi untuk besok di jam yang sama, jam 5 sore tentang insignificant me. Webinar besok itu lebih ke spiritual webinar, bisa dicatat waktu dan juga pendaftarannya. Sambil saya memberikan sedikit pengumuman, mungkin bisa sambil mengisi feedback form yang sudah di post di chat, di kolom chat. Kemudian terima kasih untuk para media partner yang sudah ikut bekerja sama, Fajra Cipta Nirvana yang merupakan biro psikologi yang memberikan layanan psikologi seperti konseling, terapi, assessment, dan terdiri dari psikolog-psikolog profesional dan berpengalaman. Fajra berlokasi di Jakarta Pusat dan di Jakarta Selatan. Kemudian ada juga komunitas We Are Sisters, serta sponsor dari Vitalongsi dan Grade D. Di saat pandemik ini, jaga daya tahan tubuhmu dengan Vitalongsi dengan teknologi time release, tidak asam di lambung, aman di ginjal dan bebas gula, serta konsumsi vitamin D Grade D. Tablet kunyah mudah diserap tubuh dan fungsi untuk gigi lebih maksimal. Terima kasih untuk semuanya. Tidak terasa waktu cepat sekali. Mungkin kita juga mau foto bersama. Kalau misalnya boleh, videonya dinyalakan supaya kita bisa foto bersama. Mungkin Wahyu bisa kasih aba-aba ya kalau misalnya udah mau mulai. Ya, sebentar, masih beberapa open. Oke, kayaknya udah. Yang saya screenshot slide 1 dulu. Oke, kita hitung aja ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, sekali lagi. Sebentar. Slide 2-nya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Teman-teman jangan lupa kunjungi website dotimain.com dan juga kita ada kelas coaching Dare to Change coaching program yang akan dilaksanakan mulai dari minggu depan, 8 kali kelas
8 kali kelas coaching untuk yang ingin menjadi seorang coach atau juga menggunakan skill coachingnya untuk di tempat kerja atau di komunitasnya, bisa silakan ikut. Kalian akan mempelajari banyak hal dalam coaching kelas itu. Ada introduction to coaching, how to have a big dreams, mengenali diri sendiri juga, dan juga belajar mengenai powerful questioning, bagaimana cara kita untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan, getting feedback, dan masih banyak lagi skill-skill lainnya yang dapat dipelajari. Itu juga berguna untuk diri sendiri, untuk supaya kita bisa mengukur progres di dalam hidup kita, sehingga kita terus maju dan melesat. Demikian untuk acara pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Verliana yang sudah bersedia hadir dan sharing, dan juga teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar pada sore hari ini. Sampai jumpa semuanya. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa stay safe and healthy. Dadah. Malam. Doti Mind, Transformative Thinking.